Kebun Desain kan sering bikin konten tuh Jis. Tiap hari kita bikin konten. Tiap hari bikin konten. Dan itu buat bisnis kayak gitu ya. Buat bisnis benar. Nah, apakah teman-teman juga yang bisnis itu harus bikin konten nih buat bisnisnya kayak gitu? Tergantung bisnisnya ini mah. Oke. Dalam artian bisnisnya bisa nggak menguntungkan, bisa nggak dapat orderan banyak tanpa bikin konten. Bisa nggak gitu. Kalau bisa nggak bikin konten nggak apa-apa gitu. Karena kemarin tuh saya baru mendalami ini sosial media trade. Ada yang nge-share di situ katanya dia bisnisnya nggak pernah bikin konten, ownernya juga nggak pernah tampil gitu. Karena bisnisnya itu boring bisnis. Kita udah pernah bahas lah boring bisnis. Ya boring bisnis itu kayak contohnya apa ya? Ya kalau toko kelontong, Ya. laundry, Sembako. ya. Ya. Kayak gitu ya. Yang nggak bikin konten pun dia udah dapat pelanggannya gitu. Terus cakupannya gimana nih? Misalkan yang beli se RW lah, yang beli itu se RW ini misalkan. Marketnya ya udah ngapain kita bikin konten senasional FYP di nasional tapi orang-orang sini nonton gak gitu. Yang belinya gitu. Kalau untuk terkenalan boleh lah kita berkonten tapi yang beli kan ini orang, misalkan kita bikin toko sembako yang beli orang-orang situ semua gitu. Sedangkan Kebun Desain itu kan wajib konten gitu ya. Nah kalau Kebun Desain kalau kita nggak ngonten susah dapat orderan. 95% orderan kan dari konten gitu ya. Kita harus ngenalin ke orang nih bahwa bisnis Kebun Desain yang ngejual jasa desain, logo dan produk gitu ya. Ditambah juga jualan jasa daftar merek. Kenalin ke orang nih. Ditambah kita kan bisnis jasa yang gak kirim bahkan gak kirim paket gitu ya. Yang bahkan kita sebenarnya bisa satu bumi itu, satu dunia gitu. Kalau ada order dari luar negeri kita bisa tanganin gitu. Gampang banget lah ya untuk kirim-kirim file. Cuma kirim-kirim file doang. Otomatis ya awareness-nya atau promosi kitanya itu sangat penting gitu. Beda dengan tadi yang bisnis cuma sembako gitu. Yang kalau misalkan nggak bikin konten pun ya nggak apa-apa kalau udah ada pembelinya gitu. Berarti tergantung ya. Tergantung bisnisnya bisa ngasilin uang tanpa konten atau enggak. Iya. Iya kan kayak adik kelas kita tuh si Bustomi. Dia kan awalnya tuh bikin fotokopi, terus jadi toko sembako dan oke tuh dan banyak di wilayah lingkungannya gitu lah. Ibaratnya mah satu kecamatan lah. Ya. Dia kan di pinggir jalan banget tuh, di pinggir jalan utama, di pinggir jalan kecamatan lah ibaratnya kayak gitu ya. Orang-orang dari desa A ke desa B kalau misalkan belanja pengen murah ya ke dia misalnya kayak gitu ya. Fotokopi di daerah kampus saya juga ada tuh dulu di Depok. Jadi gerbang kampus keluar tuh langsung banyak fotokopi di mana-mana. Wah itu nggak perlu usah promosi, udah tiap hari dia jalan terus. Iya benar. Orang depan kampus gitu, di mana orang kan ngeprint tugas, ngeprint skripsi, ngeprint itu kebutuhannya ada terus ya. Ada terus. Permintaannya ada terus. Iya, nggak usah bikin konten. Terus warteg tuh. Oh iya. Warteg depan kampus udah ngapain? Iya benar. Bukan warteg lah, kulineran lah. Entah ayam goreng, entah warteg, entah misalkan kafe kecil-kecilan. Ya nggak bikin konten juga laku depan kampus mah gitu. Bener sih. Kalaupun bikin konten pengen ya ada terkenalan lah gitu ya, interaksi iseng-iseng lah. Ya itu mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu mah silahkan. Tapi nggak pun orang marketnya di situ semua pembelinya gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, ternyata kalau misalkan teman-teman mau bikin konten ya dilihat dulu bisnisnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai malahan teman-teman bikin konten malah mengabaikan bisnisnya yang emang nggak harus pakai konten udah laku kok gitu ya. Benar. Malah mengganggu itu. Benar. Contoh misalkan tadi
kita buka warteg nih depan kampus, yang dimana kalau makan siang udah pasti sok situ gitu karena harganya murah. Ini malah bikin konten misalkan apa namanya mengganggu masakan di situ malah jadi nggak enak misalkan kan gitu bener. Ya malah nggak konsen kan masaknya jadinya. Ya terus ya jadi nggak terkontrol lah di situ. Akhirnya mahasiswa pun yang tadinya mau beli jangan ke warteg itu lah. Iya. Gak enak misalnya itu gitu. Akhirnya jadi nggak laku. Ya, padahal bener, itu fokus di situ padahal penting banget gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan lagi bisnis kamu seperti apa kayak gitu. Kalau pengen bikin konten dan kalau misalkan nih Jis teman-teman lihat kontennya Kebun Desain nih, kita kan sering banget promosi soal daftar merek dan ternyata teman-teman aware nih buat daftar merek kayak gitu. Bisnis saya ini harus daftar merek tapi nggak ngerti caranya. Bisa nggak dibantu sama Kebun Desain? Bisa lewat Kebun Desain karena Kebun Desain ini kita studio desain grafis, bikin desain logo dan desain produk serta membantu teman-teman buat yang mau daftar merek. Nah kalau daftar merek itu penting mau teman-teman bisnisnya yang mewah-mewah, yang gaul-gaul ataupun mau yang boring-boring kayak warteg. Nah atau misalkan laundry gitu ya. Yang boring-boring kayak gitu pun kalau daftar merek tuh wajib karena takutnya nanti ada yang memalsukan gitu. Kalau daftar merek fungsinya kan itu. Takut ada yang memalsukan, intinya di situ. Jadi walaupun misalkan saya nggak bikin konten bang, apakah perlu daftar merek? Ya perlu itu mah gitu. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek dan order desain bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya gampang banget, tinggal WA aja nomor tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.